warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Asisten Praktikum Bangunan Teknik Sipil tahun ajaran 2020 ingin memberikan materi tentang pengenalan beberapa tools dari AutoCAD. Ya, langsung aja kita mulai. Pertama, sebelum kita mulai penggambaran, kita atur unitnya dulu dengan cara kita pakai shortcut aja biar lebih simple. Ketik UN, setelah itu spasi atau enter. Nah, setelah itu kita ubah precisionnya jadi 0,00. Setelah itu kita ubah inserting scale-nya ke senti atau meter atau mili, itu tergantung kembali lagi ke kita. Biasa kita pakai penggambarannya mau pakai apa, bisa senti atau meter gitu. Oke, kalau udah diatur klik langsung oke. Nah, kalau kita lupa shortcutnya, kita bisa juga mengaturnya lewat format, terus ada kita pilih unit. Nah, setelah itu kita atur seperti tadi. Setelah itu diatur, biasanya kita ngatur layer. Nah, tempat ngatur layer di sini. Ini kita klik aja. Nah, nunggu loading dulu. Nah, setelah itu kita tambahin aja. Ini kan layernya dari AutoCAD-nya sendiri. Kita tambahin aja dengan yang logo kuning ini. Nah, kita tambahin layer, misal layer 1. Layer 1 itu apa? Mau buat as dari gambar yang untuk gambar garis as atau apa, kembali lagi kita fungsinya masing-masing gitu. Nah, setelah itu kita atur kayak warna. Ini fungsinya sekedar untuk membantu dalam penggambaran aja, dalam artian misal untuk beda-bedain garis. Nah, mungkin kayak pas kita nggambar garis dinding dan garis as itu tadi, kalau garis dinding bisa kita warnain putih, sedangkan garis as tadi bisa kita warnain merah. Nah, cara ngaturnya kita klik aja yang kotak putih ini, kotak warnanya. Setelah itu keluar seperti ini tampilan untuk memilih warna. Setelah itu kita pilih warna. Kalau sudah, kita klik OK. Setelah itu ada line type-nya. Line type ini biasa untuk mengatur garis yang kita pakai. Nah, bisa di sini ada berbagai macam garis. Ada garis strip-strip, strip titik. Nah, itu tergantung penggunaan masing-masing tadi. Itu misal kita pilih yang strip. Setelah kita pilih, kita klik OK. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti di sini tinggal kita pilih. Udah kita klik, kita OK. Nah, dia udah berubah. Setelah itu ada line weight. Line weight ini fungsinya untuk ketebalan dari garis tersebut. Nah, ini ada beberapa macam pilihan tergantung penggunaan di penggambaran. Misal kayak garis as kita pakai 0,05 atau 0,15 seperti itu, tergantung ketentuan masing-masing. Apabila layer sudah diatur, kita bisa langsung melanjutkan ke penggambaran tadi. Nah, di sini yang akan saya berikan materi tentang beberapa tools yang ada di AutoCAD. Pertama ada line. Nah, toolsnya ini di pojokan kiri atas. Caranya kita klik. Setelah itu kita klik aja titik awalnya. Kita tentukan mau berapa panjangnya tadi, mau atas, bawah, samping, kanan, kiri, itu tergantung kita sendiri, tergantung kebutuhan. Misal kita mau buat panjangnya 3000, kita ketik aja 3000, habis itu enter, dia udah jadi gitu. Untuk shortcutnya sendiri, kalau kita mau simple, kita bisa ketik L, setelah itu enter. Nah, dia udah sama kayak tadi, tinggal kita pilih titik awalnya tadi. Nah, seperti itu. Setelah itu ada construction line, sama aja kayak line biasa, cuma bedanya kalau construction line ini dia garisnya tak terbatas seperti ini. Nah, jadi dia garisnya nggak ada batasnya gitu. Nanti tinggal kita potong-potong atau kita hapus saja yang nggak kita butuhin. Untuk shortcutnya sendiri kita bisa ketik XL atau X line. Nah, ini. Setelah itu ada lagi polyline. Ini sama line sama aja, fungsinya untuk buat garis, tapi yang membedakan kalau line itu dia garisnya masih satu-satu,
atau istilahnya dia berdiri sendiri. Nah seperti ini, dia sendiri-sendiri. Sedangkan kalau polyline dia udah jadi satu kesatuan, jadi nggak perlu kita gabungin lagi gitu. Itu aja sih perbedaannya. Setelah itu ada lagi polygon. Maaf, untuk shortcutnya sendiri untuk lebih mempermudah, kalau polyline itu bisa kita ketik PL. Nah setelah kita ketik, tinggal kita tentukan garis, tinggal kita gambar sesuai kebutuhan. Setelah itu ada lagi polygon. Polygon ini fungsinya untuk gambar segi banyak, tergantung kita menentukan. Nah caranya kita klik aja shortcutnya, kita klik aja toolsnya polygon. Nah setelah itu kita tentukan berapa sudut, misal ada 6 sudutnya. Setelah itu kita pilih titiknya dimana untuk penggambaran kita. Setelah itu nah tinggal kita ukurannya berapa kita tentuin aja, misal dengan ukuran 2000. Nah dia udah jadi itu. Setelah itu ada rectangle. Rectangle itu fungsinya untuk membuat kotak. Biasanya kalau kita mau buat denah, kalau mau buat denah bisa pakai kotak, bisa pakai line atau apa, itu tergantung fleksibel kita aja. Kita enak pakai line, pakai rectangle juga boleh. Nah caranya kita klik aja toolsnya rectangle. Setelah itu kita klik titiknya, kita isi aja ukurannya berapa kali berapa, misalnya 3000. Di tap aja caranya. Setelah itu di titik lagi 3000. Nah dia akan jadi ukuran kotak dengan ukuran 3000 kali 3000. Setelah itu ada arch. Arch ini fungsinya untuk gambar garis lengkung. Kalau line tadi kan garisnya kaku tuh, seperti ini. Ini kan line kaku nih, ya nggak bisa kita belok-belokin gitu, nggak bisa. Sedangkan kalau arch ini bisa seperti ini. Kita klik aja ujungnya, ujung awal pangkal titik. Setelah itu kita klik di mana titik itu akan berhenti, tinggal kita putar aja itu berapa sudut, berapa kemiringan, berapa sudutnya. Itu biasanya kalau arch ini dipakainya di penggambar untuk kayak pas bukan pintu atau jendela gitu. Setelah itu ada lagi circle. Circle itu fungsinya untuk membuat lingkaran. Biasanya dipakai kayak untuk buat tulangan beton atau tulangan diameter tulangan gitu. Nah caranya kita klik aja toolsnya circle di sini, kita klik, kita tentukan jari-jari atau ukuran dari yang lingkaran yang akan kita gambar tadi. Misal kayak ada tulangan tuh ukurannya 10, diameter 10. Nah jadi kita tulis ketiknya 5, karena kalau di AutoCAD ini yang nongol dia bukan diameter tapi jari-jari, jadi kita ketik 5, terus itu kita enter gitu. Nah gambarnya jadi kecil sekali. Untuk shortcutnya sendiri circle itu cukup kita ketik C, habis itu enter. Nah sama kayak tadi, tinggal kita tentuin ukurannya gitu. Setelah itu ada spline, atau biasanya ini dipakainya di penggambaran batu kosong. Ini sama arch, sama untuk membuat garis lengkung, tapi bedanya kalau spline ini dia bisa garisnya bisa sambung terus menerus. Kalau arch tadi cuma 2 titik gitu. Kalau spline itu seperti ini. Caranya kita klik aja toolsnya. Setelah itu kita pilih titik awalnya, misalnya di tengah-tengah sini. Setelah itu kita klik lagi di sini sesuai kebutuhan kita tadi. Setelah itu enter aja, udah ada jadi. Sedangkan arch tadi nah seperti ini. Nah dia cuma 2 titik gitu, bedanya di situ. Setelah itu ada lagi erase. Erase sama kayak artinya penghapus, jadi fungsinya kayak untuk ngapus objek. Caranya kita klik aja toolsnya, setelah itu kita pilih objek yang mau kita hapus. Nah ini, setelah itu enter. Kalau untuk shortcutnya sendiri cukup kita ketikkan E, enter, habis itu kita pilih objeknya tuh. Setelah itu ada lagi copy. Artinya kan nyalin, berarti memperbanyak. Nah untuk toolsnya sendiri yang ini,
dia yang ada lingkaran terus ke arah panah, kita klik aja, terus kita pilih objeknya tadi yang mau kita copy. Setelah itu kita enter, kita pilih misalnya dari titik ini kita mau copy kemana, ke kanannya, ke atas, kanan kiri samping bawah, itu tergantung kebutuhan kita tadi. Nah sedangkan kalau untuk copy ini biasanya kita pakainya tergantung, bisa dengan jarak yang udah kita tentuin atau dengan titik-titik yang udah kita setting gitu. Setelah itu ada mirror. Mirror kan artinya kaca. Bedanya sama copy, dia kalau untuk mirror itu dia jadi kayak kita ngaca, yang kita lihat kebalikan dari kita sendiri gitu. Sedangkan copy kan dia dengan bentuk yang sama, dia nggak kebalik. Langsung aja kita coba. Misal objek 2 ini yang mau kita mirror, caranya kita klik aja toolsnya, mirror. Setelah itu kita pilih objeknya, setelah itu enter. Nah kita mirror aja gitu. Ini kan ini kalau kita mau menghapus objek yang sebelumnya kita pilih yes, tapi kalau enggak tetap kita pakai objek yang sebelumnya, kita pilih aja no gitu. Nah ini hasilnya. Tuh, ini kan yang setelah ini, yang sebelum di mirror, dan ini setelah di mirror. Untuk shortcutnya sendiri kalau kita mau simple, kita bisa ketik MI. Nah nanti dia udah nongol, kita langsung enter aja gitu. Kita pilih objek sama kayak tadi, setelah itu kita mirror aja. Nah, itu. Setelah itu ada lagi move. Nah move ini fungsinya untuk pindah-pindah objek. Bedanya kalau sama copy itu tadi atau sama mirror, kalau copy kan menyalin, dia berarti memperbanyak dan bisa pindah-pindah juga. Tapi kalau move cuma pindah aja. Caranya kita klik aja toolsnya, setelah itu kita pilih objek, setelah itu enter, kita pindah aja. Misal objek ini mau kita pindah dari sini ke bawah sini bisa. Nah kalau copy tadi kan ada salinannya, dia tetap bentuk gambar aslinya tetap ada di tempat, sedangkan kalau yang move tadi kan memindah gitu. Kalau untuk shortcutnya sendiri kita bisa ketikin M, kita enter. Caranya sama seperti tadi. Setelah dia aktif, terus itu kita klik aja objeknya. Setelah itu kita pilih titik yang mau, dari titik mana kita memindah objek itu, dari sini misal, jadiin di bawah sini gitu. Setelah itu ada lagi rotate. Rotate fungsinya untuk muter objek, biasanya sama dia kayak untuk gambar pintu. Misal dia nanti pintunya itu ada, kita mau di posisi bukaan 30 derajat. Jadi caranya kayak gini, kita klik aja toolsnya, oke, terus kita pilih objeknya misalnya ini. Setelah itu kita enter, kita putar aja sesuai kebutuhan itu. Kalau untuk shortcutnya sendiri, kalau mau simple kita ketik RO rotate. Nah, kita pilih objeknya, terus kita enter, kita putar aja sesuai kebutuhan gitu. Setelah itu ada lagi scale. Scale ini fungsinya menyekala, mau gambar itu kita besarkan atau mengecilkan tergantung kebutuhan kita nanti. Biasanya ini kayak kita mau ngeskala gambar itu biar dipasin di plot itu nanti untuk pas kita ngeprint, karena kan gambar itu kan ada yang dia gede bener, ada juga yang kecil bener. Kalau sekiranya kita ngeplotnya nggak pas, nanti kan takutnya gambarnya nggak masuk. Nah jadi itu fungsinya di situ. Caranya kita klik aja toolsnya, terus kita pilih objeknya, setelah itu enter, kita tinggal cari titik poin di mana kita mau titik awal memperbesar atau memperkecilnya. Apabila setelah ditentukan titik awalnya tadi, tinggal kita skala aja, mau kita skala tambah besar atau tambah kecil, itu tergantung kebutuhan tadi. Itu kalau untuk shortcutnya sendiri kita bisa langsung ketikin aja SC scale, kita pilih objeknya, enter, kita skala aja. Misal mau ini dari skala yang kecil bener kayak gini, dari gambar yang kecil kayak gini, bisa kita
besarin jadi kayak kita skala 5, jadi memperbesar seperti ini. Setelah itu ada lagi trim. Trim ini fungsinya memotong kayak yang ku jelasin di pertama tadi. Misal kita pakai penggambaran itu gambar garis pakai construction line. Nah, ada 2 garis kayak gini kan kita nggak tahu panjangnya gimana, kan ujungnya di mana kita nggak tahu. Jadi kita bisa potong aja. Misal kita butuhnya cuma yang bawah atau yang dalam sini, kita bisa pakai trim itu tadi, karena kan kalau kita pakai erase itu otomatis hapus semua. Sedangkan kalau kita pakai trim, kita bisa ngambil yang kita butuhin aja. Misal kita mau ambil yang garis dalam, caranya kita klik aja toolsnya trim. Setelah itu kita pilih yang mau kita hapus tadi, misal garis ini, ini 2 ini. Nah, jadi dia kayak gini. Kalau untuk shortcutnya buat lebih simpelnya, kita bisa ketik tr atau trim. Setelah itu tinggal kita pilih aja yang mana yang mau dihapus itu. Setelah itu ada lagi extend. Extend itu fungsinya memperpanjang garis, asalkan yang mau kita perpanjang itu ada ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya dia juga nggak mau gitu. Langsung aja kita pilih toolsnya, kita klik. Setelah itu kita perpanjang, misal ujungnya di sini, kita klik toolsnya. Setelah itu kita extend aja yang mana mau di extend. Nah, seperti ini kan dia langsung otomatis nyari itu tuh. Nah, dia masih bisa panjang karena di sini masih ada garis, masih ada ujungnya begitu. Kalau untuk shortcutnya biar lebih simpel kita makainya, bisa kita ketikin extend, nah enter atau spasi. Setelah itu nah kayak gini, ini dia nggak mau karena udah nggak ada ujungnya lagi, tapi ini masih mau. Nah, seperti ini yang dia masih mau diperpanjang karena masih ada ujungnya gitu. Setelah itu ada lagi fillet. Fillet ini fungsinya untuk nyatuin sudut atau nyatuin garis. Biasanya kan kalau kayak kita ada garis nih, nah ada 2 garis kayak gini kan, biasanya kalau kita mau nyatuin ini kita pakai move buat mindahnya biar jadi satu kayak gini. Itu kelamaan. Kita bisa pakai cara simpelnya, kita pakai fillet aja. Caranya ketik F, enter. Setelah itu kalau kita mau garisnya kaku, ujungnya bersudut, nah itu kita makainya kita atur radius, ketik lagi R, radiusnya kita 0, jadi dia nggak ada, jadi dia kaku ujungnya, atau dalam kata lain bersudut. Tapi kalau kita mau ada lengkungannya, radiusnya itu tadi kita isi. Itu tadi kan dengan shortcut. Kalau sekarang kita pakai dengan toolsnya, kita klik aja toolsnya fillet. Setelah itu kita atur radiusnya, ketik R, enter. Radiusnya kita mau bikin berapa nih, misal 15, kita enter. Habis itu kita pilih aja yang mana yang mau dilengkungin. Nih kita lihat, bisa kita lihat kecil bener nih. Kita bikin yang agak gede, misal jadi 150 nih, karena garisnya kan kita tuh, jadinya kan dia lengkung. Dengan kalau kita pakai radius 0, dia kaku seperti ini. Nah, kan udah kelihatan nih bedanya. Mungkin itu aja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.